Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Haji Sanjaya Putra. Saya Farihatul Latifah Anwar. Salih Megananda. Saya Muhammad Farhan. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Psikologi Sosial. Dosen pengampu Muhammad Ali Sabana MA. Kami dari jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Universitas Islam Negeri Mataram angkatan 2021-2022. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelompok 2 tugas psikologi sosial. Kali ini saya akan membahas mengenai sikap. Teman-teman pasti sudah tahu kan, kata-kata sikap tidak asing lagi di kuping atau telinga kita, teman-teman. Jadi sikap itu hakikatnya ada pada diri kita masing-masing sebagai insan atau hamba Allah atau manusia. Jadi sikap itu juga mempunyai definisi atau makna tersendiri, dan dimana sikap ini adalah berarti atau berdefinisi respon seseorang mengenai kita, untuk apa? Untuk menanggapi kita, untuk menilai kita, untuk mengkritik kita, untuk hal-hal yang lainnya, untuk bertujuan atau meliputi tentang simbol, kata-kata, slogan pada diri kita. Di mana sikap atau attitude ini juga, teman-teman, ada pada diri kita itu tergantung dengan kitanya. Kita bersikap, bersifat, berattitude kepada masyarakat ataupun teman-teman kita yang lain, itu punya batasan, punya adab. Ketika sikap kita ini nanti dipandang bagus, itu tergantung penilaian daripada masyarakat atau orang lain. Ketika kita punya sikap yang kurang bagus atau attitude kita kurang bagus, maka orang lain juga punya kesimpulan bahwasanya kita atau si A, si B ini punya sikap yang begini, dan begitu. Jadi teman-temanku sekalian, definisi sikap itu dibagi menjadi dua ya. Ada namanya sikap positif dan sikap negatif. Di mana sikap positif ini, teman-temanku sekalian, dalam diri kita nih, ketika kita bersosialisasi, ketika kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan masyarakat ataupun orang lain, ketika kita mempunyai sikap yang positif dalam diri kita itu, kita bakalan dipandang bagus nih sama orang lain, karena dalam diri kita itu sudah berwibawa, dermawan, kelihatan cool gitu kan, kelihatan kalem, kelihatan berattitude banget gitu. Kalau nilai positif dalam diri kita itu muncul ketika kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, maka orang-orang itu bakalan segan ataupun senang menghadapi respon kita, karena dengan sikap kita yang baik, toleran kepada orang itu, orang segan dan senang kepada kita. Begitu sebaliknya, teman-teman, ada sikap negatif, di mana sikap negatif ini kita sudah berusaha untuk menghindar, menjauhi orang, gak suka sama orang. Itu orang-orang bakalan menyimpulkan bahwasanya sikap kita itu gak baik gitu kan. Orang juga kalau ingin berkomunikasi dengan kita dengan membawa sikap yang negatif pada diri kita itu, orang juga bakalan malu gitu ngajak kita komunikasi, bahwasanya kita juga punya sikap yang negatif, gak mau komunikasi, menghindar dari orang-orang. Jadi kalau kita ingin disegani atau disenangi oleh orang-orang, masyarakat ataupun orang lain itu, kita harus tanamkan dalam diri kita ini berprinsip, bersikap, berattitude yang baik. Karena kita baik kepada orang, orang pun bakalan merespon kita dengan baik juga, tergantung pada hakikat diri kita masing-masing. Contoh daripada sikap positif, taat beribadah, bergotong royong dengan masyarakat, suka membantu orang tua, suka membantu kawan, sahabat, kerabat, terus hal-hal yang berbau positif dalam diri kita atau dalam kehidupan sehari-hari kita bakalan ada hikmahnya, bakalan ada berkahnya ketika kita beradaptasi dengan baik atau positif dengan orang lain. Ketika sebaliknya, contoh-contoh sikap negatif dalam diri kita ini nggak taat sama Allah, nggak taat ibadah, suka ngebantah, durhaka, nggak bakti sama orang tua, suka tawuran dan lain sebagainya, itu naudzubillah, semoga kita dijauhkan, teman-teman. Jadi
sikap-sikap yang dua itu, antara sikap negatif dan positif ini, kita harus memilih mana yang layak untuk kita terapkan dalam diri kita dan mana yang tidak layak yang harus kita terapkan dalam diri kita, kita jauhkan. Yang layak kita terapkan atau kita aplikasikan kepada diri kita, lalu kita terapkan kepada masyarakat dan teman-teman kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai sikap. Kurang lebihnya mohon saran dan kritik. Yang lebih benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru dan kesalahannya itu semata-mata datang dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. See you, goodbye. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perilaku manusia. Perilaku manusia pada hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia, baik yang dapat diamati maupun tidak dapat diamati oleh interaksi manusia dengan lingkungan, yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis perilaku. Yang pertama, perilaku tertutup, yang dimana perilaku ini tidak dapat ditangkap melalui indera manusia, melainkan harus menggunakan alat pengukur, misalnya pergi ke psikotes gitu. Yang kedua, perilaku terbuka, yang dimana perilaku ini bisa diamati secara langsung dan diobservasi melalui indera manusia. Yang ketiga, itu ada perilaku reflektif, yaitu perilaku yang terjadi secara spontan atau tiba-tiba. Yang keempat itu ada perilaku non-reflektif, yang dimana perilaku ini merupakan tingkah laku yang dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran tubuh, yaitu otak. Yang kelima, di sini ada tingkah laku kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perilaku manusia. Yang pertama, di sini ada kepekaan sosial, yang dimana kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk dapat menyesuaikan perilakunya dengan pandangan dan harapan orang lain. Kedua, itu ada kelangsungan perilaku, yaitu perilaku yang terjadi tidak serta-merta begitu saja, tetapi terjadi secara berkesinambungan. Dan yang ketiga itu ada orientasi pada tugas, yang dimana setiap perilaku yang ditampilkan manusia itu ada tujuannya. Yang keempat, sini tiap-tiap individu manusia adalah unik. Unik mengandung arti manusia yang satu berbeda dengan manusia lainnya. Setiap individu manusia mempunyai ciri-ciri, sifat, watak, dan tabiat, kepribadian, dan motivasi yang berbeda-beda. Yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, di sini tuh ada faktor endogen, yang dimana faktor endogen itu di sini ada jenis ras, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, bakat pembawaan, dan intelijensi. Terus yang kedua itu ada faktor eksogen, yang dimana di sini tuh karena faktor lingkungan, pendidikan, agama, sosial ekonomi, kebudayaan, dan faktor-faktor lainnya. Sekian, hanya ini bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Haji Sanjaya Putra. Saya dari kelompok 2 jurusan Sosiologi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil bacaan saya tentang pengukuran sikap dan perilaku. Untuk lebih lanjutnya, silahkan kalian like, komen, dan subscribe. Pengukuran sikap. Salah satu asesmen yang sangat penting guna memahami adalah masalah pengungkapan asesmen atau pengukuran men-women atau sikap. Ada beberapa sikap yaitu arah intensitas, keluasan, konsistensi, dan spontanitasnya. Untuk lebih jelasnya, saya akan
menjelaskan sebagai berikut. Sikap mempunyai arah, artinya sikap terpilah pada dua arah kesetujuan, yaitu apakah setuju atau tidak setuju, apakah mendukung atau tidak mendukung, apakah memilih atau tidak memilih intensi terhadap suatu seseorang sebagai objek. Dua, sikap memilih intensitas, artinya kedalaman atau kekuatan. Sikap terhadap sesuatu belum tentu sama walaupun arahnya mungkin tidak berbeda. Tiga, sikap mempunyai keluasan, maksudnya kesetujuan atau ketidaksetuju terhadap suatu objek. Sikap dapat mengenai hanya yang sedikit dan sangat spesifik, akan tetapi dapat mencakup banyak sekali aspek yang ada dalam objek sikap. 4. Sikap juga memiliki konsistensi, maksudnya kesesuaian antara pernyataan sikap yang dikemukakan dengan responnya terhadap objek sikap tersebut. 5. Dan yang terakhir, sikap yang memiliki spontanitas, artinya menyangkut sejauh mana kesiapan individu untuk menyatakan sikapnya secara spontan. Ini dari hasil bacaan saya tentang pengukuran sikap untuk pengukuran perilaku akan dibacakan oleh teman saya, Sofyan Hadi. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuran perilaku sering digunakan adalah skala. Dengan skala ini akan diperoleh jawaban yang tegas, yaitu sering, selalu, kadang-kadang, dan jarang. Penelitian menggunakan skala Likert digunakan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang dinyatakan. Cara pengukuran perilaku yang berisi pernyataan-pernyataan yang terpilih dan telah diuji reliabilitas dan validitasnya, maka dapat digunakan untuk mengungkap perilaku kelompok responden. Kriteria pengukuran perilaku yaitu perilaku positif jika nilai T, skor yang diperoleh responden dari kuesioner T atau min. B. Perilaku negatif jika nilai T, skor yang diperoleh responden dari kuesioner T min. Subjek memberi respon dengan 4 kategori ketentuan, yaitu selalu, sering, jarang, dan tidak pernah. 1. Jawaban dari item pernyataan perilaku positif. A. Selalu atau jika responden sangat setuju dengan pernyataan kuesioner dan diberikan melalui jawaban kuesioner skor 3. B. Sering atau jika responden setuju dengan pernyataan kuesioner dan diberikan melalui jawaban kuesioner skor 3. C. Jarang atau jika responden ragu-ragu dengan pernyataan kuesioner dan diberikan melalui jawaban kuesioner skor 2. D. Tidak perlu atau jika responden tidak setuju dengan pernyataan kuesioner dan diberikan melalui jawaban kuesioner skor 1. Kedua, jawaban dari item pernyataan untuk perilaku negatif. Selalu atau jika responden sangat setuju dengan pernyataan kuesioner dan diberikan melalui jawaban kuesioner skor 1. B. Sering atau jika responden setuju dengan pernyataan kuesioner dan diberikan melalui jawaban kuesioner skor 2. C. Jarang atau jika responden ragu-ragu dengan pernyataan kuesioner dan diberikan melalui jawaban kuesioner skor 3. D. Tidak pernah atau jika responden menjelaskan materi tentang ketertarikan interpersonal. Ketertarikan interpersonal adalah sikap seseorang mengenai orang lain, di mana ketertarikan meliputi evaluasi dimensi yang berkisaran dari sangat suka sampai sangat tidak suka.
Ketertarikan interpersonal mengacu pada perasaan-perasaan positif pada orang lain. Kekuatan dan kedekatan, semakin dekat jarak kita dengan orang lain, maka semakin besar pula kemungkinan kontak langsung secara langsung. Emosi positif dan negatif, keadaan emosional kita apapun itu dapat mempengaruhi persepsi pengambilan. Ahli-ahli psikologi ini menggunakan istilah ini untuk mencakup berbagai pengalaman, termasuk rasa cinta, rasa suka, rasa saling suka antar lawan jenis, dan rasa menyayangi, rasa pertemanan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh itu lagi. Akar serpihan.